Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beratri Hapsari dari kelas 2A dengan NPM 257820006. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pada modul 9, yaitu Address Resolution. Nah, yang pada subbab pertama yaitu ada MAC and IP. Nah, dalam NIP di sini ada destination on same network. Nah, pada bagian subbab ini menjelaskan jika perangkat tujuan masih berada di jaringan yang sama, maka data akan langsung dikirim ke perangkat tersebut. Nah, pengirim menggunakan IP address untuk mengetahui tujuan, lalu mencari MAC address tujuan agar frame bisa dikirim melalui jaringan lokal. Jadi komunikasi tidak perlu melewati router. Nah, selanjutnya pada subpoin kedua yaitu ada destination on remote network. Nah, jika perangkat tujuan berada di jaringan yang berbeda, data tidak bisa langsung dikirim. Maka pengirim akan mengirim data terlebih dahulu ke default gateway atau router di sini. Nah, router kemudian meneruskan data ke jaringan tujuan sampai mencapai perangkat yang dituju. Setelah itu, pada subpoin yang ketiga ini ada packet tracer atau identify MAC and IP address. Nah, praktikum ini bertujuan untuk mengenali perbedaan antara IP address dan juga MAC address. Nah, kita melihat bagaimana kedua alamat tersebut digunakan secara bersamaan saat proses komunikasi berlangsung. Dengan simulasi ini, alur pengiriman data menjadi lebih mudah dipahami. Nah, selanjutnya di sini ada check your understanding MAC and IP. Nah, pada bagian ini digunakan untuk menguji pemahaman mengenai fungsi IP address dan MAC address. Nah, di sini fokusnya adalah kapan perangkat menggunakan IP dan kapan menggunakan MAC address saat mengirim data. Selanjutnya, di sini masuk ke 9.2 yaitu ARP atau Address Resolution Protocol. Nah, yang pertama ada ARP Overview. Nah, di sini ARP adalah protokol yang berfungsi mencari MAC address berdasarkan IP address. Karena data di jaringan lokal dikirim menggunakan MAC address, maka perangkat harus mengetahui MAC address tujuan terlebih dahulu. Nah, ARP menjadi penghubung antara alamat IP dan alamat fisik perangkat. Selanjutnya ada ARP function. Di sini fungsi utama ARP adalah mencocokkan IP address dengan MAC address yang sesuai. Jadi setelah ditemukan, hasilnya disimpan di ARP table agar tidak perlu mencari ulang setiap kali mengirim data. Hal ini membuat komunikasi menjadi lebih cepat. Selanjutnya pada di sini ada video ARP request. Nah, pada video ini menunjukkan proses ketika perangkat belum mengetahui MAC address tujuan. Nah, perangkat akan mengirim ARP request dalam bentuk broadcast ke seluruh jaringan. Jadi semua perangkat menerima pesan tersebut, tetapi hanya perangkat dengan IP yang sesuai yang akan merespon. Selanjutnya ada video lagi, yaitu video ARP operation, lalu ARP replay. Nah, setelah menerima ARP request di sini, setelah menerima ARP request, selanjutnya perangkat tujuan akan mengirim ARP replay atau balasan. Nah, balasan ini berisi MAC address miliknya dan dikirim langsung ke pengirim atau unicast. Setelah itu, pengirim bisa mulai mengirim data. Lalu ada video
ARP role in remote communication. Nah, pada komunikasi ke jaringan lain, ARP tidak mencari MAC address perangkat tujuan. Yang dicari adalah MAC address router atau default gateway. Nah, setelah sampai di router akan meneruskan data ke jaringan berikutnya. Selanjutnya pada 9.2.6 ini ada removing entries from an ARP table. Nah, di sini isi ARP table tidak disimpan selamanya. Entry yang sudah lama atau tidak digunakan akan dihapus secara otomatis atau bisa dihapus secara manual. Nah, tujuannya agar informasi yang tersimpan tetap akurat. Selanjutnya, di sini ada ARP tables on networking device. Di sini semua perangkat jaringan seperti komputer dan router memiliki ARP table. Nah, table ini menyimpan pasangan antara IP address dan MAC address yang pernah digunakan. Dengan adanya table ini, perangkat tidak perlu melakukan ARP request untuk berulang kali. Selanjutnya ada 9.2.8 yaitu ARP issue, ya, ARP broadcast and ARP spoofing. Pada bagian ini jika terlalu banyak IP broadcast itu dapat membebani jaringan. Nah, selain itu ada serangan ARP spoofing, yaitu ketika penyerang mengirim informasi ARP palsu agar data dapat dialihkan ke padanya. Lalu karena itu jaringan perlu memiliki mekanisme keamanan untuk mencegah penyalahgunaan ARP. Selanjutnya di sini ada paket tracer examine the ARP table. Nah, pada praktikum ini memperlihatkan isi ARP table secara langsung. Nah, kita dapat melihat hubungan antara IP address dan MAC address yang tersimpan. Hal ini membantu memahami cara kerja ARP dalam kondisi nyata. Lalu di sini ada secure understanding ARP. Nah, pada bagian ini digunakan untuk menguji pemahaman mengenai proses kerja ARP. Selanjutnya ada subpoin ketiga yaitu IPv6 neighbor discovery. Nah, yang pertama di sini ada video yaitu IPv6 neighbor discovery. Nah, di sini pada IPv6 fungsi ARP digantikan oleh neighbor discovery protokol atau NDP. Nah, NDP digunakan untuk menemukan perangkat tetangga dan membantu komunikasi dalam jaringan IPv6. Nah, selain mencari alamat, NDP juga memiliki fungsi tambahan seperti mendeteksi router. Selanjutnya di sini ada IPv6 neighbor discovery message. Nah, di sini NDP menggunakan beberapa jenis pesan seperti neighbor solicitation, lalu ada neighbor advertisement message. Nah, pesan-pesan ini digunakan untuk menemukan perangkat, lalu memeriksa koneksi, dan memperoleh informasi jaringan. Dan semua proses dilakukan menggunakan protokol ICMP v6. Selanjutnya
sini ada IPv6 Nextdoor Discovery Address Resolution. Nah, pada proses ini pencarian alamat pada IPv6 mirip dengan ARP di IPv4. Nah, bedanya IPv6 menggunakan Nextdoor solicitation untuk mencari MAC address tujuan. Nah, cara ini lebih efisien dibandingkan mekanisme ARP. Selanjutnya pada di sini ada paket tracer IPv6 Nextdoor Discovery. Nah, di sini pada praktikum ini memperlihatkan bagaimana NDP bekerja pada jaringan IPv6. Nah, kita dapat melihat proses pertukaran pesan Nextdoor Discovery secara langsung. Nah, simulasi ini membantu memahami komunikasi IPv6. Lalu yang terakhir ada check your understanding Nextdoor Discovery. Pada bagian ini digunakan untuk menguji pemahaman mengenai Nextdoor Discovery. Nah, fungsinya adalah fokus pada NDP, jenis pesan yang digunakan, dan perbedaannya dengan ARP. Lalu ada 9.4. Nah, di sini what did I learn in this module? Nah, bagian ini merangkum seluruh materi address resolution. Nah, mulai dari hubungan antara MAC address dan IP address, lalu ada cara kerja ARP hingga Nextdoor Discovery pada IPv6. Nah, rangkuman ini membantu mengingat kembali konsep sebelum mengerjakan evaluasi. Selanjutnya di sini ada modul quiz address resolution. Nah, quiz ini digunakan untuk mengukur pemahaman terhadap seluruh materi pada modul. Nah, mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.